Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 kelas reguler F akan memaparkan hasil materi kami mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan PT Timah Tbk. Baik, berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Materi yang pertama itu ada konsep sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi dalam penerapan K3 di perusahaan harus dimulai dari kebijakan yang jelas serta perencanaan yang matang. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan dan perencanaan K3 seperti komitmen manajemen terhadap K3, penetapan tujuan dan sasaran K3, penyusunan prosedur kerja, aman, dan identifikasi risiko dan bahaya kerja yang sehingga program-program K3 di perusahaan tambang bisa mencangkup dalam hal ini manajemen K3 sebagai pengambil suatu kebijakan untuk teknik K3 sehingga program-program K3 bisa terlaksana sesuai yang diinginkan. Baik, adapun metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Timah Tbk. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap implementasi kebijakan dan prosedur keselamatan di lingkungan kerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana sistem SMK3 telah diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Baik, yang berikutnya yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Timah Tbk, di mana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek penting dalam industri pertambangan, termasuk di PT Timah Tbk. Sebagai perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia, PT Timah Tbk menghadapi berbagai risiko kerja yang tinggi, seperti kecelakaan kerja, paparan bahaya berbahaya, dan kondisi lingkungan kerja yang ekstrem. Penerapan SFK 3 di PT Timah Tbk melakukan identifikasi bahaya secara berkala untuk menilai potensi risiko di lingkungan kerja dengan meliputi runtuhnya struktur tambang, paparan debu dan zat kimia berbahaya, kecelakaan akibat penggunaan alat berat dan bahaya listrik, dan kebakaran. Setelah identifikasi, PT Timah Tbk menerapkan hierarki pengendalian risiko yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima itu ada kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terkait K3 di PT Timah Tbk. Yang pertama itu kebijakan K3. Jadi PT Timah Tbk itu menetapkan kebijakan K3 yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, identifikasi dan pengendalian aspek kesehatan dan keselamatan kerja, serta keselamatan operasi, pembentukan Komite Keselamatan Pertambangan atau P2K3, keterlibatan karyawan dalam audit, pengawasan, dan inspeksi K3, serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan rutin. Dan yang kedua itu ada perencanaan K3, di mana perusahaan melakukan perencanaan strategis untuk meningkatkan budaya K3 melalui program-program seperti Safetins 5R yang merupakan transformasi dari program sebelumnya yaitu Mucak K3 dan Budaya 5R. Dan yang ketiga, pelaksanaan K3. Dalam pelaksanaannya, PT Timah Tbk mengidentifikasi pemasangan rambu-rambu keselamatan di seluruh area operasional untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu pemantauan dan evaluasi K3.
Jadi PT Timah Tbk secara berkala melakukan audit internal dan eksternal terhadap kinerja penerapan struktur K3 organisasi untuk menjamin K3 di kualitas PT sistem Timah Tbk. manajemen K3. Yang pertama, Perusahaan juga mengadakan divisi program K3LH pelatihan dan workshop terkait K3 untuk bidang K3, memperkuat di budaya mana divisi keselamatan ini di lingkungan bertanggung kerja jawab atas pengelolaan sistem manajemen K3, identifikasi dan penilaian risiko K3, serta memantau upaya mitigasi insiden. Yang kedua itu Komite Keselamatan Pertambangan atau KKP, di mana komite ini berperan dalam pengawasan dan evaluasi penerapan K3 di seluruh area operasional serta diterapkan dan diimplementasikan sesuai dengan standar dan panduan yang berlaku nasional dan internasional. Yang terakhir itu partisipasi karyawan dan mitra usaha. Jadi PT Timah Tbk mendorong keterlibatan aktif karyawan dan mitra usaha dalam pelaksanaan audit, pengawasan, dan inspeksi K3. Yang ketujuh itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko PT Timah Tbk. Setelah diidentifikasi terhadap 20 risiko pada kegiatan pengoperasian tambang di UPDB seperti terpapar sinar matahari, terpapar debu, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, terperosok, terbentur, terpukul, terjepit, terguling, tertabrak alat berat, tersambar petir, kebisingan, tertimpa atau tertimbun tanah, tersengat listrik, terbakar atau terpercik area mata dan ergonomi. Dalam penilaian risiko berdasarkan urutan tingginya, menunjukkan risiko dengan tingkat ekstrim sebanyak 4 risiko, high sebanyak 7 risiko, moderate sebanyak 9 risiko. Jadi PT Timah Tbk melakukan pengendalian secara rekayasa teknis, administrasi, praktik kerja, dan alat pelindung diri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, ada program-program K3 yang diterapkan oleh PT Timah Tbk. Yang pertama itu program 5R, yang kedua pemasangan Integrated Conventional Slope Monitoring atau ICSM, yang ketiga itu sistem manajemen keselamatan berbasis digital, yang keempat itu apel dan inspeksi bersama, dan yang terakhir peringatan Bulan K3 Nasional. Dan yang kesembilan juga itu ada tantangan PT Timah Tbk, di mana yang pertama itu adaptasi terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional, dan yang terakhir peningkatan kompetensi karyawan. Yang ke-10 itu dokumentasi dan pelaporan K3. Dalam pelaporan atau dokumentasi PT Timah Tbk selalu menerapkan audit internal dan eksternal untuk menilai kinerja penerapan K3. Kegiatan ini melibatkan karyawan dan mitra usaha bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya K3. Selain itu, perusahaan mendorong karyawan untuk aktif melaporkan potensi bahaya untuk pelanggaran K3, menciptakan budaya keselamatan yang inklusif. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di PT Timah Tbk itu menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Melalui kebijakan yang terstruktur, PT Timah Tbk telah mengembangkan berbagai program K3 seperti 5R, sistem pemantauan lereng tambang, safety management system, serta apel dan inspeksi bersama. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan PT Timah Tbk. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.